Selamat sore, Pak. Selamat sore. Kemarin kan ada breaking news, Pak ya. Ya. Ketika Menteri Johnny Plate itu ditetapkan sebagai tersangka kasus BTS. Ya. Bagaimana kira-kira pengaruhnya terhadap Partai Nasdem yang sudah mencalonkan Anies Baswedan sebagai bakal capres ini, Pak? Ya. Saya kira elektabilitasnya pasti menurun karena itu menyangkut korupsi yang sekarang ini sedang digalakkan untuk diberantas. Jadi otomatis menurunkan elektabilitas dari Anies. Saya kira kalau kita memang menginginkan presiden harus track recordnya baik dari segi orang Jawa bilang itu bibit, bebet, dan bobotnya. Jadi kalau kita lihat bibit dan bebet bobotnya itu saat ini ya mungkin kandidat-kandidat yang saat ini sudah ada itu adalah kandidat-kandidat baik. Cuman lebih baik kita memilih yang terbaik dari yang baik. Apa yang akan terjadi dengan koalisi perubahan dengan kasus yang menimpa salah satu kader Partai Nasdem ini terkait dengan koalisi perubahan? Apakah dia akan berubah? Bagaimana sih? Politik itu dinamis, jadi bisa saja semua berubah. Karena memang dalam politik itu tidak ada teman abadi dan tidak ada musuh abadi. Jadi pada saat-saat tertentu dan mungkin pada saat bid time-nya sudah mendekati tanggalnya, itu bisa saja berubah. Jadi kalaupun memang harus kelompok KIB ataupun yang lainnya itu bisa merubah karena ada sesuatu hal yang sebelumnya tidak terduga, contohnya kasus Nasdem ini, bisa saja terjadi perubahan. Tapi yang saya katakan kalau misalkan memang memilih presiden itu dari bibit, bebet, dan bobot, kita itu bangsa yang besar, hampir 300 juta penduduk kita. Kalaupun kita harus memilih presiden, saya kira yang jelas itu orang asli dari bumi Nusantara ini, agar bisa membawa tradisi dan budaya bangsa ini. Jadi bukan malah membawa budaya dan tradisi bangsa lain. Jadi saya ingatkan untuk terus menjaga tradisi dan budaya ini, pilihlah presiden dan wakilnya itu adalah orang yang asli dari Indonesia ini. Nah, terkait dengan pendapat beliau tentang Partai Nasdem yang mengalami masalah saat ini ya, guncangan ya mungkin disebut ya, dengan kena dampak. Dampak ya kena pastinya, namanya orang Indonesia ya. Partai dari calonnya Nasdem gitu. Tapi kan yang melakukan kan bukan dan selalu kan Pak Surya Paloh mengatakan bahwa kita harus menjaga kebersihan dan prestasi yang bagus, kejujuran di partainya gitu aja sih. Jadi kebetulan kena apa ya istilahnya naas lah ya Pak G-plate-nya itu. Nah nanti tinggal ke pengadilannya gimana tuh, agak berat juga kata-katanya, harus beliau ngasih ke partai gitu. Waduh itu berat itu ya. apakah ini benar naas atau masalah hukum? Loh belum hukum belum, nanti kan baru ketangkep. Bukan sudah tersangka. Ya maksudnya hukumnya nanti ya kalau ke pengadilan lah. Oh, jadi masih asas praduga tak bersalah ya. Oh harus, memang asasnya begitu. Nah, terlepas dari kasus yang terjadi ini, Ya. bagaimana pengaruhnya terhadap koalisi perubahan di mana ada Anies Baswedan di sana sebagai capres? Apakah akan lanjut nggak ini? Loh nggak ada urusan ya, langsung itu kan itu kan G-plate sama partai, kebetulan dari Partai Nasdem. Nah kalau Anies kan calon, jadi hubungannya nggak, paling ya dari survei ya. Kalau surveinya turun, nah mungkin ada perubahan. Kalau surveinya turun jauh, kalau surveinya enggak ya I don't know gitu, kayaknya sih enggak sih. Kalau nggak turun ya, kecuali kalau turun drastis gitu gara-gara ini terus kasusnya terus turun gitu. Tapi kan masih ada beberapa waktu lagi, masih ada beberapa calon yang bisa ditarik gitu. Seperti itu ya. Iya dong kan ya Pak Surya Paloh kan bukan politisi kemarin sore kan istilahnya. Beliau tahu lah gitu. Ngomong-ngomong soal kemarin sore, Pak. Kemarin sore, ini masih sore juga. Iya. Nah ini kan ada ini yang masih ingat gitu loh dengan katakanlah itu janji atau nazar dari Pak Surya Paloh bahwa kalau ada kadernya yang terjerat kasus korupsi, Surya Paloh siap membubarkan Partai Nasdem. Bagaimana Anda merespon ini? Katanya Surya Paloh lagi dituntut nih supaya menepati janjinya nih. Gini,
kalau kader Nasdem ada yang korupsi, partainya dibubarkan. Nah itu kader namanya itu kan Pak Geplet kan bukan kader gitu loh. Jadi ya Loh, bukan. dia sekjen Partai Nasdem Oh, loh. bukan, dia bukan, namanya kan bukan kader kan. Namanya bukan Pak Kader gitu loh. Iya, benar. Bener ya? Benar. Bener ya, betul. Bener. Jadi ini ada humor politik Loh, sedikit. iya itu loh kata-kata ini kalau di dalam hukum itu mengatakan bahwa saya mengatakan bahwa kalau ada kader, Si kader. soalnya gini ya kan namanya, aduh kalau namanya janji itu kan namanya kan ini kan orang tuh mengatakan bahwa kalau ada yang kayak gitu dibubarkan itu ya mungkin saya nggak tahu ya artinya mayoritas gitu baru dibubarkan. Nah kalau satu, aduh gitu di WAG juga gitu soalnya Sudah ada kasus sebelumnya kan. semua partai ada nggak yang nggak pernah. Loh, tapi partai lain nggak pernah berjanji begitu. Oh gitu ya. Nah. Nah, kalau gitu nanti akan ada pembuktian bagaimana antara janji dan bubar atau tidak. Jadi Begitu ya. saya rasa saya saran buat Pak Surya Paloh untuk bubur sumsum aja. Untuk mengatakan minta maaf atas kejadian tersebut dan tarik janjinya gitu. Jadi atau bikin satu universitas, beliau kan punya tuh di gedungnya ada universitas. Nah itu kasih 1 semester gratis deh buat 1.000 student. Nah, saya rasa rakyat mengampuni. Oh, jadi 1.000 ya Pak. artinya nggak perlu dibubarkan asalkan bikin Nggak. bubur sumsum. Bubur sumsum dan gratis 1.000 online kan? Online. Satu semester. 1 semester gratis. Kan nanti saya bantu Pak Surya. Kalau untuk pendidikannya loh ya, bukan untuk biayanya. Kalau biayanya ya repot. Serius. Pak, boleh nggak janji itu ditarik, Pak? Kalau janji kepada manusia mungkin harus ditepati, Pak. Wah. Kalau janji sama Tuhan, nah itu yang agak berat. Tapi bagaimanapun, ya pilihlah presiden yang memang berdasarkan pilihan rakyat. Karena Vox Populi Vox Dei, kata Plato. Jadi suara rakyat adalah suara Tuhan. Jadi saya kira ya kita lihat nanti siapapun presiden Indonesia yang dipilih mayoritas rakyat Indonesia, itulah adalah yang terbaik. Bagaimana Bapak setuju, Pak?